Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Nasdem disepak Presiden Joko Widodo keluar dari kabinet kerja. Partai Nasdem yang dipimpin Suryo Paloh pendukung pemerintah, sehingga Partai Nasdem dapat jatah 3 menteri di kabinet, yaitu Menteri Menkominfo, Menteri Pertanian, dan satu lagi menteri. Berhubung sudah masuk tahun pemilu, Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden banyak yang tidak setuju, termasuk Presiden Joko Widodo, karena Anies Baswedan pendukung garis keras, terutama Forum Pembela Islam atau FPI yang sudah bersepakat dengan Ketua Umum FPI Rizik Syihab satu komando dalam memenangkan Presiden RI. Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan dalam pemilu tahun 2024 tidak boleh menggunakan politik identitas. Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Akibat melanggar keputusan Presiden Joko Widodo menggunakan politik identitas dalam pemilu tahun 2024, lalu Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem disepak dari kabinet dianggap tidak pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo. Nasib 3 menteri selaku kader Partai Nasdem antara lain Menteri Kominfo dan Menteri Pertanian yang dulu di kabinet diduga akan diresapel atau diganti yang sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, Presiden Joko Widodo tegas bertindak, harus tegas menindak Suryo Paloh yang memberi kesempatan kepada kelompok garis keras mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Padahal Pancasila sudah sebagai dasar negara Indonesia sudah harga mati. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Kita harus mempertahankan tetap Pancasila sebagai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Partai Nasdem yang dipimpin Suryo Paloh pendukung pemerintah, sehingga Partai Nasdem dapat jatah 3 menteri di kabinet, yaitu Menteri Menkominfo, Menteri Pertanian, dan satu lagi menteri. Berhubung sudah masuk tahun pemilu, Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pendeklarasian Anies Baswedan calon presiden banyak yang tidak setuju, termasuk Presiden Joko Widodo, karena Anies Baswedan pendukung garis keras, terutama Forum Pembela Islam atau FPI yang sudah bersepakat dengan Ketua Umum FPI Rizik Syihab satu komando dalam memenangkan Presiden RI. Di sinilah jadi mereka, padahal banyak kader-kader Partai Nasdem tidak setuju dan banyak menarik diri sebagai kader Partai Demokrat, terutamakan dari Nilu Jelantik dari Bali sudah menarik diri. Dari Jawa Barat ada 5.000 kader Partai Demokrat yang menarik diri. Demikian juga dari Jawa Tengah, Semarang ada yang menarik diri kader Partai Demokrat tersebut. Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan dalam pemilu tahun 2024 tidak boleh menggunakan politik identitas. Suryo Paloh selaku Ketua Partai Nasdem menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Akibat melanggar keputusan Presiden Joko Widodo menggunakan politik identitas dalam pemilu tahun 2024, lalu Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem disepak dari kabinet dianggap tidak pendukung pemerintah Presiden
Joko Widodo lagi. Nasib ketiga menteri selaku kader Partai Nasdem antara lain Menteri Menkominfo dan Menteri Pertanian dan yang duduk di kabinet diduga akan diresapel atau diganti yang sejalan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, Presiden Joko Widodo tegas menindak Suryo Paloh yang memberi kesempatan kepada kelompok garis keras mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Padahal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah harga mati. Siapapun tidak bisa merubah Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Dan itu harus kita pertahankan sampai dimanapun. Ini ada partai politik Suryo Paloh seakan-akan padahal dia pendukung nasionalis, tetapi kenyataannya dia secara tidak langsung dia pendukung daripada garis keras, di mana Anies Baswedan ini selaku kader partai pendukung daripada garis keras, di mana garis keras dengan kelompok nasionalis ibarat air dan minyak itu kalau dicampur tidak mungkin mereka bersatu, akan selalu ribut karena tidak mungkin mereka bersatu, sehingga tidak tepatlah Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI bertentangan dengan ideologi Pancasila negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.